Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang marah utawi bahasa kita niku muring-muring. Kula lan panjenengan sedaya niki mesti mboten seneng dibuat orang marah, mboten seneng dibuat muring-muring. Marah niku secara bahasa adalah nakizur ridho. Nakizur ridho yaitu kebalikan daripada ridho. Ridho niku rela. Mboten ridho niku seneng mboten, tapi rela. Yo gak seneng, yo gak marah. Tapi biasa niku ridho. Jadi dan marah niki kebalikan daripada ridho. Marah secara istilah adalah ghalayanu damil qalbi litolabil intiqam. Marah itu adalah panas darah di hati untuk menuntut pembalasan. Di tiang marah niku darahnya mendidih. Dan orang marah satu tujuan, ingin membalas. Maka menawi kula lan panjenengan sedaya mboten ngerti bagaimana ibadah yang ada di dalam marah, kita mungkin mboten seneng dibuat orang marah. Tapi sebagian orang yang mengerti fadilah bagaimana ibadah yang luar biasa, yang sangat mahal di hadapan Allah, yaitu menahan marah, maka dia akan arep-arep supaya ada orang yang membuat dia marah, supaya dia bisa beribadah tidak marah. Sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sakit, jadi sinten tiang umume mboten seneng sakit. Setunggal wanci wonten tiang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku sembuh saking sakit ini. Maka dijawab Rasulullah, saya doakan engkau, atau engkau pilih saya tidak mendoakan engkau supaya sembuh, tapi engkau bersabar, beribadah di dalam sakit tersebut,
walakil jannah, kamu akan masuk surga. Maka tiang ini memilih tidak didoakan Rasulullah sakit, tapi memilih ibadah yang timbul di dalam sakit berupa sabar supaya masuk surga. Kula lan panjenengan sedaya bekerja mencari uang, ada yang bekerja sebagai profesi kuli bangunan, pedagang, petani, dan macam-macam untuk memperoleh hasil uang. Demikian juga ibadah-ibadah, ada yang ditimbulkan daripada menahan marah, ada yang ditimbulkan daripada sabar ketika sakit, sehingga dia memilih mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan karena dia ingin beribadah di dalam sesuatu tersebut. Ada seseorang suami, orang ini ahli ilmu, ilmunya luar biasa sebagai ulama. Dia diuji oleh Allah, diberikan seorang istri yang sangat sulit untuk taat kepada suami. Sehingga teman-temannya menyarankan, wah, ganti istri saja. Atau cari istri lagi. Daripada punya istri tersebut. Apa yang dikatakan seorang alim ini, seorang ulama ini? Dia mengatakan, jadi alhamdulillah Allah telah memberikan saya ilmu yang banyak. Dan saya akan bersabar mendapatkan istri yang sulit untuk mentaati suami. Karena saya takut kalau saya tidak sabar dengan istri saya ini, Allah akan memberikan suatu cobaan yang justru lebih besar daripada ini dan saya tidak mampu. Maka lebih baik saya beribadah di dalam istri yang kurang taat kepada suami. Maka ugi tentang marah. Kita kembali ke marah. Jamaah ingkang mulya. Baru-baru ini viral di media-media sosial. Ada seseorang yang dibuat marah, dipermalukan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sesuatu yang membuat dia marah tersebut, sesuatu yang tidak mengenakkan tersebut, itu diganti oleh Allah dengan kebaikan dunia. Ini belum akhiratnya, karena akhirat wonten tandingannya dengan dunia. Diberikan kebaikan berupa dunia yang luar biasa, yaitu kasus tentang seseorang penjual teh yang dikatakan dengan kata-kata yang tidak bagus. Ya, kata-kata yang tidak bagus. Dan dia diam saja walaupun piyambake itu marah, tidak senang. Ternyata Allah mengganti. Ada orang yang merasa iba kemudian akan mengumrohkan dia. Ada orang yang memberikan uang ratusan juta gara-gara disebabkan hanya sedikit saja dia dikecewakan. Itulah indahnya takdir Allah, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menimpa manusia, sesuatu yang tidak mengenakkan, kemudian dia sabar, itu tidak akan dibiarkan Allah. Pasti Allah akan mengganti dengan takdir yang sangat indah sebagai obat luka ketika dia dikecewakan, dibuat marah. Itu di dunia. Dan ini mboten saged direkayasa. Jadi misalnya wonten tiang
niku wau dibuat marah, dibuat kecewa, piyambake meneng mawon, diganti oleh Allah kekecewaan tersebut dengan ratusan juta orang simpati, dengan diumrohkan, dibelikan mobil. Mungkin panjenengan ngomong, aku ya gelem dilokno wong terus dikei duit ratusan juta. Mungkin, tapi mboten saged direkayasa. Coba aku lokno, aku buat kecewa, cek aku oleh duit ratusan juta. Tidak bisa. Ini takdir Allah datang dengan tiba-tiba tanpa dia rekayasa dan dia sabar. Allah mengganti dari sisi dunia saja itu mungkin luar biasa. Belum dari sisi akhirat yang tidak tertandingi di dunia. Jamaah ingkang mulya, itulah rumus takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita kecewa. Kecuali kita sabar, pasti akan datang takdir-takdir yang manis, yang indah. Seolah-olah takdir yang indah ini memintakan maaf atas terjadinya hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang mengecewakan. Sehingga mungkin kita akan senang, oh kalau begitu saya akan mencari atau membuat perkara supaya orang marah dengan saya dan saya akan sabar. Tidak bisa. Ini secara spontan, kita tidak membuat orang marah. Tetapi kita tiba-tiba dibuat marah dengan sikap seseorang, dengan ucapan seseorang, dengan perbuatan seseorang. Kemudian kita sabar, maka akan mendatangkan takdir-takdir yang indah. Jamaah ingkang minulya, niki namung hanya mukadimah mawon. Jadi supados kita niki saged menahan marah dan saged beribadah di dalam marah tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, harus mengetahui bagaimana keutamaan menahan marah yang luar biasa. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menunjukkan banyak sekali keutamaan orang menahan marah. Kemudian yang kedua, kita harus tahu akibat-akibat orang itu memperturutkan amarahnya. Dia akan menyesal. Orang yang memperturutkan amarahnya itu memang seolah-olah bisa melampiaskan marahnya, puas, tetapi membawa akibat yang luar biasa. Bahkan ada orang ahli ibadah gara-gara marah terhadap orang yang ahli maksiat, ahli ibadah masuk neraka. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu amalan-amalan yang membuat kita ini tidak melampiaskan amarahnya. Maka tiga hal inilah insya Allah kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini, kemudian berdampingan, bersenggolan dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat yang kemudian menimbulkan rasa marah, kita bisa beribadah di dalam hal menahan marah. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kagune kula lan panjenengan sedaya, ugi keluarga-keluarga kita, masyarakat kita lan sedaya kaum muslimin. Amin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.